Hello everyone, welcome back to our class, and this is the second video for our meeting. The topic of this video is birth, marriage, and death. Ya, ini mungkin sudah tahu ya artinya birth. Ya, cara bacanya birth, artinya kelahiran. Marriage artinya pernikahan, and death. Ya, death itu artinya kematian. Oke. Now let's move on to A. Ya, ini ada section A, birth. Ini ada contoh kalimat, bisa kita lihat dulu. Anna had a baby yesterday. Apa nih artinya? Anna, ya, atau Anna had a baby, ya, yesterday. Memiliki seorang bayi kemarin. Karena had kan lampaunya had, kalau presentnya have, ya. Apa nih artinya? Kalau kita artikan perkata, Anna memiliki seorang bayi kemarin. Nah, ini agak maksudnya apa gitu loh. Padahal artinya adalah Ana ya melahirkan seorang bayi kemarin gitu loh. Jadi cara ngomongnya begitu ya. Kalau kita punya teman namanya misalnya Susi, kita bilang Susi had a baby yesterday. Artinya Susi itu melahirkan kemarin gitu ya. Oke, lanjut. He was born at 1:15 yesterday morning. He was born. Ya, apa was born? Dia lahir at 1:15 pada 1,15. Apa maksudnya? Ini apa namanya? Oh sorry, salah ya, salah. He was born at 1:15, bukan 1 point, tapi 1:15. Artinya 1:15. Ini jamnya ya. Yesterday morning. 1:15 yesterday morning. Pagi kemarin. Artinya dia lahir jam 1:15. Oke. He weighed 3 kilograms. Dia weight, ya, dia memiliki berat. So, weight ini dari kata weight, ya, weight itu artinya berat. Karena dia weight, ya, artinya kalau bahasa Indonesia dia membuat berat gitu loh, 3 kilogram. Artinya beratnya itu 3 kilogram, ya. Lumayan besar ya for a baby. Oke. Lanjut ya. Ini ada selanjutnya. They are going to call him John. Apa nih artinya? They are going to call him John. Ya, mereka akan call him, memanggil dia John. Jadi ini mungkin ini gambarnya ya. Ini si Anna and this is the baby. So Anna is the mother. Baby is, iya, karena namanya John. Apa kemarin kan sudah di video sebelumnya, anak laki-laki, son, gitu ya. Jadi namanya John, ya. After John, his grandfather, ya. After, setelah John, his grandfather. Grandfather apa kemarin? Iya, kakeknya. Nah, ini istilah yang dipakai khusus di sana ya. Jadi ketika orang bilang they are going to call him John after John, his grandfather. They are going to call him Echo after Echo, his grandfather. After di sini artinya bukan setelah ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sama atau mengikuti nama John. Siapa John di sini? Kakeknya. Jadi dia diberi nama John mengikuti nama kakeknya gitu loh. Jadi kakeknya itu namanya John. Ya. Misal kamu punya nama siapa misalnya Sela ya. I got my name is Sela after Sela, my grandmother misalnya. Jadi nama saya Sela ya setelah Sela nenek saya, artinya sama seperti nama nenek saya gitu ya. Oke, lanjut. His grandfather's birthday. Tahu ya? Ulang tahunnya milik kakeknya. He di sini siapa? Ya si John ini ya. Is June 16 too, ya. Adalah bulan June 16, 16 too juga. Jadi si John ini namanya udah sama kayak kakeknya, lahirnya juga sama. Kapan? June 16. June tanggal 16.
But he was born in 1957. Tapi ya, his grandfather ini, ya kan his grandfather birthday itu 16. Tapi dia lahirnya tahun 1957. Ya iyalah, grandfathernya si John yang baru lahir ya. Okay. The baby's parents ya were born in 1986. Ya. Orang tuanya si baby ya, kedua orang tuanya ya were born, lahir di tahun 1986. Jadi kalau baca tahun itu dibagi dua biar gampang. 1986. Ya, bukan 1686. Capek ya. Oke. Jadi begitu. Good. Nah, ini ada common mistakes yang terjadi ya. Misal Anna had a baby. Ini yang harusnya dipakai ya. Bukan Anna got a baby. Walaupun kita sering misalnya dari film-film yang kita tonton got a baby, ini tidak formal ya. Jadi tidak pas ya. Yang benarnya adalah Anna had a baby. Ya, karena kalau got a baby ya tadi bukan yang benar gitu loh. Lalu ini misalnya harusnya dipakai adalah he atau she was born. Artinya dia dilahirkan, dia lahir, ya kan? Bukan she is born. Karena kalau is itu sekarang, dia dilahirkan. Sekarangkah dia dilahirnya? Padahal kan lama. Makanya kita ketika mengenalkan diri, I was born in berapa misalnya? In 1998. Saya dilahirkan di tahun 1998. Pakai was, bukan I am born. Salah ya. Atau ketika kita punya teman namanya Johnny. Johnny was born in 2000. Bukan Johnny is born in 2000 ya. Kurang tepat. Okay, good. So that is for the opening. Now we move on to section B, marriage. Ini ada marriage, yang tadi birth ya. Marriage, pernikahan. If you do not have a partner, you are a single. Ini tahu semua ya. If, jika, kamu do not have, tidak punya, a partner, seorang partner, pasangan ya. It means you are single. Berarti kamu single, sendiri ya. Ya, single but happy gitu lah. If you have a husband or wife, jika kamu memiliki apa kemarin husband? Exactly, suami, or wife, ya a wife, seorang istri. It means you are married, ya. Kamu married, telah menikah. Ya, statusnya married, menikah gitu loh. Oke? Jadi married ini artinya adalah orang yang telah menikah. Single adalah orang yang masih sendiri gitu. If your husband or wife dies, you are widowed. Ya. Jadi jika suamimu atau istrimu, jika kamu punya suami, jika kamu punya istri, ya, you are, dan mereka itu dies atau meninggal, ya, you are widowed. Kamu widowed. Ya, baik widow ini berarti bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Artinya adalah janda, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia janda biasanya untuk perempuan, untuk laki-laki duda. Kalau di dalam bahasa Inggris ya sama, widowed, ya. If your marriage breaks up, jika marriage, pernikahanmu breaks up, ya, apa itu breaks up? Berhenti ya, berhenti. You are separated or divorced. Berarti kamu separated, cerai, berpisah. Divorced, berpisah. Separated ini cerai, divorce ini artinya cerai juga sih. Separate ini arti ininya berpisah, divorce ini lebih spesifik artinya berpisah dari sebuah pernikahan, ya. Oke. Lalu the marriage has legally ended. Ini berarti bahwa jika somebody is separated in status atau divorced, berarti pernikahannya itu sudah secara legal ended, berakhir. Itu ya. Hal yang kita tidak harapkan, ya. Oke, lanjut. Harry and Sarah got married. Ya. Harry dan Sarah got married. Apa artinya nih? Telah menikah. Ya. Oke, bisa kita lihat ke gambar ini ya. So we got apa namanya two people here, the man and the woman. Ya, ini the man dengan dressnya ya.
sedang senang sekali kayaknya. Terus yang woman juga sedang senang sekali. Ini orang-orang yang di belakang ini kayaknya baru sudah dapat bunga yang dilempar itu ya. Ini namanya acara mereka ini the wedding, ya, artinya acara pernikahan. Si laki-laki yang menjadi pengantin disebut dengan groom, ya groom, ya. Si perempuan disebut dengan bride, oke? Ya, jadi mereka both of them are the groom and the bride. Si pengantin laki-laki dan si pengantin perempuan. Oke ya. Lanjut kita kembali lagi ke ini. They got married in 2001. Mereka menikah di tahun 2021 ya. Married. Kenapa pakai ed? Ini kata kerja ya. Jadi married. Karena lampau. Kata kerjanya menikah tuh marry. Oke? Married without God is more formal. Nah, yang lebih formal tuh kita bilang they married in 2001, bukan they got married. Kalau they got married itu kayak ya bahasa kolokial ya, sehari-hari lah ya. Lanjut, they went on their honeymoon to Italy. Mereka went, pergi, lampau dari kata go, on their honeymoon. Honeymoon tahu ya? Honeymoon ya. Moon ini bulan, honey madu, bulan madu. Ya. To Italy, pergi ke Italia. They were married for 15 years. Mereka telah menikah atau mereka menikah selama 15 tahun. Oke ya. Good. Common mistakes. Nah, ya, yang benar itu adalah Sarah got married to Harry, ya. Jadi pasangannya tuh to. Got married itu tuh, bukan got married with. Kalau dibilang Sarah got married with Harry, itu tidak tepat ya. Got married itu to. Oke. Jadi sudah banyak nih kita dapat kosakata baru. Single, married, widowed, separated or divorced, got married, married or honeymoon, and were married ya. Ada bride and groom. Ini groomnya si laki-laki, bride si perempuan yang jadi pengantin. Lalu acaranya disebut the wedding. Oke? Good. Lalu selanjutnya ya, ini 3 event penting dalam hidup kita. Birth, ya kelahiran, marriage, pernikahan, and the last is the death, kematian. Ya. Ini ada gambarnya. Let's take a look at the picture first ya. Everybody, is dressing with black clothes ya di sini. Ini namanya disebut di dalam bahasa Inggris the funeral ya. Ini upacara pemakaman ya. Sebelum the dead body atau deceased atau mayatnya itu dikembalikan ke tanah, dikubur ya. Jadi ini ada pasturnya ya, ini pemakaman cara Kristen ya. Lalu ini ada keluarganya juga yang sedang berada di sampingnya. Dan si mayat atau si jenazah itu berada di dalam coffin atau peti mati. Oke. Kita lanjut ke sini dulu ya. Then Harry became ill. Kemudian Harry, kita ngomongin Harry ini ya. Became ill, menjadi ill. Apa ill? Sakit, ya kan? Oke. He died last year. Dia died ini mati ya. Ya, jadi ini kadang ya, sometimes people say died. Walaupun agak gimana ya, ada yang menganggap ini kasar gitu loh ya. Sometimes they say passed away. Tapi di sini he died last year. Dia mati tahun kemarin gitu loh ya. Artinya telah meninggal. He died of a heart attack. Dia mati karena atau dari a heart attack. Ya, sebuah serangan jantung ya. Karena memang sangat umum ya, apalagi di negara-negara barat, orang itu meninggal karena serangan jantung. Because, they have problem with overweight dan juga junk food itu loh, makanan-makanan yang sebenarnya sangat tidak baik untuk dikonsumsi, seperti ya yang kalian beli di McDonald's, KFC, CFC, ya itu sangat tidak sehat. Bukan berarti tidak boleh ya. You can eat that but not in a regular way or in a regular day ya.
Jadi bolehlah sekali seminggu atau sebulan. Jadi bukan setiap hari ya. Itu sangat tidak baik sekali. Oke, now let's come to this box. Ini ada common mistakes. Jadi yang benar adalah Harry is dead. Harry meninggal ya. Dead. Bukan tulisannya nih Harry is died. Bukan ya. Atau Harry is death. Nah, yang benar adalah Harry is dead. Ya, artinya Hari telah meninggal. Nah, kita biasanya kalau dengan teman yang akrab atau kita tidak membicarakan orang lain ya atau bagian keluarga orang itu, kita akan bilang Hari passed away. Saya ketik ya. Kita punya teman misalnya anggota keluarganya meninggal, ayahnya katakanlah ya, maka kita akan bilang di depan orang tersebut her father atau his father misalnya ya, passed away. Nggak mungkin kita bilang dead, kasar sekali ya. Tapi kalau kita menceritakan orang lain ya dengan orang yang nggak ada hubungannya, bisa kita menggunakan ya he's dead atau he died last year, boleh. Ya, jadi begitu. Oke ya, so bisa kita lihat ini, we have got some new vocabularies ya. Silakan dihafalkan. Nanti saya akan kasih tugasnya ya. So that if you do the tugas or the homeworks atau the exercises, then I believe that your vocabulary will be improved. Okay then, I think that's all from me. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.